Bab 221. Zoe dan Iris ketakutan. Mereka sedikit yakin dengan pernyataan Levi saat itu. Ini adalah satu-satunya penjelasan logis. Pertama, mereka mengusir semua pelanggan lain setelah kedatangan kami, kemudian mereka menyajikan semua hidangan terbaik mereka kepada kami secara gratis. Tidak lupa, manajer restoran ini benar-benar membersihkan sepatu Levi untuknya. Ponsel Iris tiba-tiba berdering. Bibirnya melengkung ke atas setelah dia melihat layar. Saya meminta seorang teman untuk menyelidiki informasi restoran ini setelah merasakan suasana yang aneh. Dan saya sudah menerima balasannya sekarang. Leo Rogers adalah pemilik tunggal Royal Club Restaurant. Hahaha, beraninya kau memberitahu kami restoran ini milikmu, Levi Garrison? Iris menanyainya. Itu benar, apakah ada masalah? Levi mengakui dengan murah hati. Iris melotot padanya dan menyerahkan teleponnya ke Zoe. Semua warna terkuras dari wajah Zoe setelah membaca pesan itu. Kami berdua tercengang dengan pernyataan Levi tadi. Kami benar-benar mengira dia adalah pemilik restoran ini. Zoe tersenyum. Tolong jangan pedulikan dia, Iris. Levi suka bercanda. Iris mencibir. Saya menyadari itu sebelumnya. Dia penuh dengan omong kosong. Bisakah Anda menunjukkan kepada kami izin usaha Anda, Mer Palmer? Iris adalah orang yang teliti. Dia ingin mengungkap kebohongan Levi dengan bukti. Aljazair tidak punya pilihan lain selain menunjukkan izin usahanya. Iris membanting izin usaha di depan Levi. Perhatikan ini baik-baik. Apakah Anda melihat siapa pemilik restoran ini? Tempat ini milik Leo Rogers. Apakah Anda melihat nama Anda di mana saja di lisensi ini? Alger membalas secara internal. Dia bisa memiliki seluruh keluarga Rogers dengan satu kata. Iris menegur kesunyian Levi. Tolong pikirkan sebelum Anda berbicara di masa depan, terutama ketika Anda berada di ruang publik. Tolong jangan mempermalukan nama baik Zoe. Zoe masih bingung dengan semua yang telah terjadi. Dia berbisik pada sahabatnya. Ada apa, Iris? Kenapa kita menerima perlakuan yang sangat mewah seperti ini? Iris mengerutkan kening. Satu-satunya penjelasan yang dapat saya pikirkan adalah karena status saya sebagai wakil presiden Morris Group. Kebanyakan orang sudah tahu bahwa Tuan Rhodes membeli Levi Group dan Garrison Group dari keluarga Rogers. Saya kira keluarga Rogers memperlakukan Tuan Rhodes seperti seorang VVIP sekarang. Jadi logis bagi saya, wakil presidennya, untuk menerima perlakuan serupa juga. Zoe tercengang. Tuan Rhodes sangat mengesankan. Tapi saya rasa ini bukan kejutan. Seseorang yang memiliki kemampuan untuk berurusan dengan keluarga Rogers pastilah orang yang terhormat. Iris tersenyum. Biar ku beritahu sebuah rahasia, Zoe. Neil Rhodes sebenarnya hanyalah seorang pegawai. Zoe terkejut. Dia bertanya dengan tidak percaya. Apakah Anda memberitahu saya bahwa ada orang lain yang mengendalikan grup Morris? Iris mengangguk. Itu benar. Saya baru tahu tentang ini setelah Neil Rhodes memberitahu saya bahwa sebenarnya pemilik sebenarnya dari Morris Group yang mewawancarai saya secara virtual. Dia memang pria yang tangguh. Dia mengalahkan semua pria luar biasa lainnya yang pernah saya temui di bidang saya, proses pemikirannya dan visinya tentang prospek perusahaan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa saya adalah penggemarnya sekarang. Kekaguman terpancar di mata Iris saat dia menggambarkan kemampuan Levi. Dia benar-benar terpikat oleh kompetensi Levi hari itu. Levi, yang sedang menikmati lobster di sampingnya, tersenyum. Saya tidak berharap Iris Annabel menjadi penggemar saya sekarang. Benarkah? Kalau begitu, kurasa dia adalah seseorang yang sudah tua dengan banyak pengalaman. Zoe bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan itu. Tuan Rhodes memberitahuku bahwa dia masih muda, kira-kira seumuran dengan garnisun Levimu. Bab 222. Iris memandang Levi dan meratap. Mereka kira-kira seumuran, tapi kenapa ada perbedaan besar di antara mereka? Zoe membela Levi. Levi masih orang yang cakap. Kamu harus memberinya beberapa kesempatan untuk membuktikan dirinya. Iris menoleh ke sisi lain, tidak ingin melihatnya lagi. Morris Group sedang merekrut saat ini, tapi dia jelas tidak cocok. Dia hanya cocok untuk posisi seperti pembersih dan penjaga keamanan. Iris menyiratkan status Levi setara dengan sampah. Zoe tersenyum. Kurasa kau sangat ingin bertemu dengan bos misterius ini, Iris. Iris menanggapi dengan antisipasi yang tinggi. Tuan Rhodes memberitahu saya bahwa saya akan segera bertemu dengannya. Saya jamin dia adalah tokoh berpengaruh di Northampton. Saya sangat beruntung bisa bekerja dengannya.
Setelah itu, Iris mengalihkan topik pembicaraan. Zoe, saya sangat menyarankan Anda untuk mengajukan cerai dengan Levi sesegera mungkin. Anda berkembang dengan sangat baik sekarang dalam karir Anda. Sebaliknya, Levi semakin memburuk dari hari ke hari. Dengan keadaan yang berubah, Levi akan mengajukan cerai, cepat atau lambat. Jadi sebaiknya Anda melakukannya sekarang. Saya dapat memperkenalkan kandidat yang lebih baik kepada Anda. Semua orang ini adalah elit di bidangnya masing-masing, dan lebih berprestasi daripada Levi sebelumnya atau yang akan datang. Zoe menolak sambil tersenyum. Aku tahu kamu memiliki minat terbaikku di hatimu, Iris. Tapi aku hanya akan bersama Levi selama sisa hidupku. Iris menghela nafas. Dia tahu betapa keras kepala Zoe. Mungkin aku harus menargetkan Levi sebagai gantinya. Aku akan memaksanya untuk meninggalkan Zoe. Iris membuang Levi dan mengirim Zoe kembali ke rumah setelah makan malam. Segera setelah para wanita pergi, sekelompok orang mengepung Levi. Leo Rogers dan anak buahnya telah tiba. Haruskah saya mengirim Anda kembali secara langsung, Tuan Garrison? Tanya Leo. Itu tidak perlu. Aku akan kembali sendiri. Levi menyalakan sebatang rokok dan menghilang ke dalam malam. Dia memutuskan untuk kembali ke rumah dengan berjalan kaki karena dia ingin memikirkan strateginya untuk berurusan dengan Kamar Dagang Hampton Utara. Kamar Dagang ini adalah organisasi lama di Northampton. Kejatuhan organisasi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Northampton, serta sektor lainnya. Banyak orang akan menjadi pengangguran pada saat itu bukan hasil yang saya inginkan. Saya tidak bisa memanipulasi perkembangan Northampton untuk memenuhi keinginan egois saya. Cara terbaik untuk menangani situasi ini adalah dengan terlebih dahulu memperluas Morris Group sejauh mampu menggantikan posisi Kamar Dagang. Lalu saya bisa menyudutkan mereka dengan lebih sedikit kekhawatiran. Saat itu, sebuah Maybach seharga lebih dari 10 juta diparkir di pinggir jalan, dengan lampu seinnya berkedip-kedip. Sesuatu yang buruk telah terjadi rupanya. Teriakan minta tolong seorang gadis terdengar, tetapi kata-katanya tidak dapat dibedakan saat dia bergumam dengan panik. Saat tiba di tempat kejadian, Levi melihat seorang pria tua yang menderita serangan jantung di kursi belakang. Dia menyimpulkan pria itu adalah pasien penyakit jantung kronis dilihat dari obat-obatan di sebelahnya. Kondisinya parah. Aku bisa menyelamatkan kakekmu. Minggir, kata Levi. Gadis itu melakukan apa yang dikatakan Levi. Dia pindah ke samping untuk membiarkan Levi membantu dengan kondisi kakeknya. Levi memiliki keterampilan yang diperlukan yang sesuai dengan seorang dokter profesional. Dia terlibat dalam bisnis yang berhubungan dengan medis 6 tahun lalu dan telah memoles keterampilannya di medan perang. Itu adalah hal yang biasa baginya untuk mengoperasi tentara yang terluka di zona perang. Jadi dia memiliki kepercayaan diri untuk menyelamatkan pria tua itu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti segera. Seseorang berteriak dengan marah. Levi berbalik dan melihat lebih dari 100 pria berdiri di belakangnya. Mereka adalah pengawal pria tua itu. Para pengawal hendak menangkap Levi karena mereka mengira dia menyakiti pria tua itu. Aku menyelamatkannya. Minggir. Levi memerintahkan dengan kasar. Pemimpin pengawal memperingatkan Levi. Kami memiliki tim medis profesional. Anda tidak diperlukan di sini. Jadi sebaiknya hentikan apa yang Anda lakukan. Bab 223. Haha, kamu menyebut dirimu pengawal dengan gerakan lambat itu. Obat-obatan ini tidak akan bekerja padanya lagi sekarang karena dia 10 menit mengalami serangan jantung. Dalam beberapa menit lagi, dia akan hilang selamanya. Levi menjelaskan sambil tersenyum. Wajah para pengawal itu muram setelah mendengarkan Levi. Masih ada 8 menit lagi sebelum tim medis datang dengan menggunakan helikopter. Gadis itu memahami beratnya situasi. Itu benar, obatnya tidak lagi efektif. Kakek membutuhkan perhatian medis segera. Levi menambahkan, dia mengalami serangan jantung. Lakukan sesukamu dan tunggu sesukamu. Gadis itu memohon pada Levi. Tolong selamatkan kakekku, Tuan. Baiklah, minggir, biarkan aku mencoba dan membantunya. Levi setuju karena itu adalah situasi hidup dan mati. Para pengawal hanya bisa berdiri dan menonton. Levi tidak punya pilihan lain selain menggunakan tangannya untuk melakukan prosedur resusitasi karena tidak ada peralatan medis di sekitarnya. Dia menekan dada pria tua itu berulang kali. Sebuah helikopter mendarat 3 menit kemudian. Selusin dokter bergegas dengan tim pembantu di belakang.
Jumlah yang mengejutkan mencerminkan status lelaki tua itu. Dokter yang memimpin sekelompok orang bergumam pada dirinya sendiri dengan penyesalan. Kita terlambat. Sekarang sudah lebih dari 10 menit. Jantungnya pasti sudah berhenti berdetak. Dokter lain yang mengikutinya juga gugup. Jika dia pergi, kita akan mengikutinya ke kuburnya juga. Dia terlalu penting. Orang itu adalah orang terkaya di Northampton, Mer Winston Gonzales. Para dokter mendorong ke samping pengawal yang terpaku di tempat mereka dengan tercengang dan tiba di sisi Maibah. Kamu akhirnya di sini, Dr. Woodward. Kakek mengalami serangan jantung untuk waktu yang lama sekarang. Gadis itu menegur. Dr. Woodward menggerutu dalam hati. Kotoran. Tetapi ketika dia melihat Levi melakukan prosedur resusitasi, dia tercengang. Apa ini? Apa yang dia lakukan? Sekelompok dokter ngeri. Dia bilang dia bisa menyelamatkan Tuan Gonzales. Kata pemimpin pengawal itu. Apa? Itu omong kosong. Ini konyol. Teriak Dr. Woodward. Campur tangan orang asing ini merampas setiap harapan terakhir yang kita miliki untuk menyelamatkan Tuan Gonzales. Dia pasti sudah mati sekarang. Itu berarti kita semua juga akan mati. Dr. Woodward menegur. Apakah kamu semua lahir kemarin? Mengapa kamu tidak menghentikannya? Para pengawal menundukkan kepala mereka dalam diam. Pada saat itu, mereka mendengar serangkaian batuk di tengah keributan. Semua orang menyaksikan pemandangan ajaib itu saat Winston Gonzales, yang mengalami serangan jantung beberapa saat yang lalu, menegakkan dirinya dalam posisi duduk. Levi turun dari mobil dan memberi Winston obat-obatan. Obat-obatan itu sekarang efektif karena jantungnya sekarang memompa. Winston Gonzales tidak lagi batuk atau sesak napas setelah minum obat. Semua orang tercengang dengan pemandangan yang menakjubkan itu. Levi melirik para dokter dan berkata, sekarang kamu bisa membawanya ke rumah sakit untuk memantau kondisinya. Seharusnya tidak ada masalah sekarang. Winston menggenggam tangan Levi dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Terima kasih banyak, anak muda. Aku akan mati hari ini jika bukan karenamu. Levi tersenyum padanya. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu harus pergi ke rumah sakit sekarang untuk meninjau kondisimu secara menyeluruh. Beberapa dokter datang untuk membawa Winston Gonzales pergi dengan tandu. Dia mengingatkan cucunya sebelum memasuki helikopter. Bawa pemuda itu ke rumah kita, Una. Dia penyelamat keluarga kita. Linden Woodward ingin berbicara dengan Levi juga. Dia penasaran dengan metode yang digunakan Levi untuk membangkitkan Winston. Tapi saat Una dan Linden berbalik, Levi sudah pergi. Bab 224. Winston senang ketika dia diberitahu tentang pergantian peristiwa. Pemuda itu memiliki sikap yang terpuji. Dia pasti tahu aku kaya setelah memperhatikan semua mobil dan helikopter mewah, namun dia tetap pergi diam-diam. Aku harus menghadiahinya dengan mahal. Saya bisa mengubahnya menjadi miliarder jika dia berasal dari keluarga miskin. Jika dia sudah menjadi orang yang sukses, maka saya akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi dalam hidup. Dia akan menjadi tokoh penting di Northampton. Semua orang terkesan dengan pengumuman Winston. Bagaimanapun, dia adalah orang yang paling kaya. Dia adalah makhluk seperti dewa, menurut pendapat semua orang. Dia adalah seseorang yang dapat mengubah nasib orang lain dengan mudah. Hubungannya dengan semua kekuatan berpengaruh di Northampton bahkan melampaui kamar dagang. Gunakan semua cara yang mungkin untuk mencari pemuda itu. Aku ingin tahu identitasnya besok. Winston memerintahkan. Malam itu, lebih dari 10.000 orang melacak keberadaan Levi. Una dipenuhi dengan penyesalan. Saya lupa bagaimana penampilannya karena saya diliputi rasa takut saat itu. Zoe dan Iris sedang mendiskusikan rencana masa depan mereka ketika Levi tiba di rumah. Iris berkata kepadanya dengan dingin begitu dia berjalan melewati pintu. Saya akan pindah ke rumah baru saya besok. Saya harap Anda bisa datang membantu saya. Jangan khawatir karena saya akan membayar Anda. Zoe tertawa canggung. Apa yang kamu bicarakan, Iris? Levi akan membantumu jika dia bebas. Tidak perlu membayarnya. Iris mendengus. Dia berpikir untuk dirinya sendiri. Yah, suamimu sudah mengambil uangku tadi pagi. Keesokan harinya, Iris pergi bekerja pagi-pagi sekali. Dia meninggalkan Levi untuk menangani segala sesuatu tentang dia pindah. Levi tidak punya pilihan lain selain mengikuti permintaan Iris karena Zoe. Rumah Iris luas. Dia membeli perabotan baru untuk rumahnya. Jadi para penggerak mengirim beberapa truk barang ke rumahnya. Mereka juga memberi Levi satu set seragam.
Levi berpartisipasi dalam peringkat Mover setelah dia berganti seragam. Dia membawa peralatan listrik ke dalam rumah di bawah terik matahari. Pada saat itu, sebuah Ferrari mahal melaju ke Bayview Garden dan berhenti di depan rumah Iris. Seorang gadis berpakaian mewah keluar dari mobil. Dia mengungkapkan fitur wajahnya yang cantik setelah melepas kacamata hitamnya. Wanita lain yang mengenakan setelan profesional hitam turun dari kursi penumpang dengan tas kerja di tangannya. Levi telah bertemu dengan gadis itu tadi malam. Dia adalah cucu dari pria terkaya di Northampton, Una Gonzalez, juga dikenal sebagai Princess of Northampton. Una gemar bermain piano, sehingga keluarganya membeli asuransi senilai 3 miliar untuk melindungi tangannya. Dia bergegas maju untuk bertemu dengan Levi dengan penuh semangat. "Ini Anda, Tuan Garnison." Una menyambutnya dengan senyuman. Semua pria dari keluarga Gonzalez gagal menemukan Levi tadi malam. Tepat ketika batas waktu yang diberikan oleh Winston hampir habis, seseorang menemukan dia bekerja sama dengan para penggerak. Una segera bergegas untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Dia yakin Levi bekerja untuk Ans Movers Company karena dia mengenakan seragam. Levi menghentikan pekerjaannya dan bertanya, "Ada apa?" Dia tidak mengingat Una karena dia fokus menyelamatkan Winston tadi malam. "Apakah kamu ingat apa yang terjadi tadi malam?" "Kamu menyelamatkan kakekku," kata Una. "Oh, ini kamu. Kenapa kamu ada di sini?" Levi bertanya. "Saya di sini untuk berterima kasih, Tuan Garrison." "Anda berterima kasih karena telah menyelamatkan kakek saya." "Sama-sama. Anda tidak perlu datang jauh-jauh hanya untuk berterima kasih kepada saya." Una menggelengkan kepalanya. "Ada kebutuhan untuk berterima kasih secara pribadi, Tuan Garrison. Saya akan memenuhi semua keinginan Anda untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya." Bab 225. Levi harus melanjutkan tugasnya memindahkan perabotan. Jadi dia berkata dengan tidak sabar, "Aku tidak butuh apa-apa. Ucapan terima kasih darimu sudah lebih dari cukup." Tapi Una bertekad, "Tidak mungkin. Aku harus melakukan sesuatu. Aku tidak butuh apa-apa." Levi frustrasi. "Biarkan saya memberi tahu Anda identitas kakek saya. Pria yang Anda selamatkan tadi malam adalah orang terkaya di Northampton, Winston Gonzalez. Saya cucunya, Una Gonzalez. Saat ini saya bekerja di Miracle Med Corporation, sebuah perusahaan di bawah grup Gonzalez, aset perusahaan bernilai lebih dari 10 miliar. Levi tercengang setelah mendengarkan perkenalan Una. "Saya mengerti. Jadi aku menyelamatkan orang terkaya di Northampton tadi malam. Tidak heran adegan tadi malam begitu mengesankan. Helikopter itu tiba hanya dalam 8 menit sambil membawa seluruh tim medis." Una puas dengan hasilnya saat dia melihat ekspresi tercengang Levi. "Setiap orang selalu bereaksi dengan cara ini setiap kali mereka mengetahui tentang identitas saya." Dia menatap Levi dengan bangga. "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat memenuhi semua keinginanmu sekarang? Katakan saja apa yang kamu inginkan, dan aku akan mewujudkannya." Levi menggelengkan kepalanya. "Terima kasih tapi tidak, terima kasih. Kenapa aku tidak menawarkanmu 100 juta? Una menyarankan. Asistennya segera mengeluarkan cek dari tas kerjanya. Una menandatangani cek dan menyerahkan kertas itu kepada Levi dengan murah hati. "Ini dia." Levi meringis. Dia menatap Una dengan tidak senang. Apakah dia mencoba menghinaku? Apakah dia pikir perilakunya dapat diterima hanya karena keluarganya adalah yang terkaya di Northampton? "Saya telah mengumpulkan begitu banyak uang dalam beberapa tahun terakhir, bahkan 10 triliun tidak berarti bagi saya. Orang terkaya di Northampton bukanlah siapa-siapa menurut saya. Mengungkapkan rasa terima kasih Anda dengan menyodorkan cek 100 juta kepada saya adalah bentuk penghinaan. Aku berkali-kali lebih kaya darimu, demi Tuhan." Una dan asistennya bertukar pandang ketika mereka melihat perubahan ekspresi Levi. Pikiran serupa melintas di benak mereka pada saat itu. Bagaimanapun, dia adalah orang biasa. Dia pasti mencoba meminta lebih sekarang karena dia mengetahui status kita. Seorang karyawan hanya dari sebuah perusahaan penggerak memanfaatkan kesempatan emas ini untuk mendapatkan keuntungan besar. Yah, aku tidak bisa menyalahkannya. Ini adalah sifat manusia. Bagaimana kalau 200 juta? Una memanggil Levi. Ekspresi Levi dingin seperti sebelumnya. Hahaha, Una hampir tertawa terbahak-bahak. Dia jelas tidak puas dengan jumlah itu. Dia menghirup napas dalam-dalam. Bagaimana dengan 1 miliar? Itu dan kakek saya mengundang Anda ke rumah kami sebagai tamu.
Anda akan menjadi tamu kehormatan keluarga kami mulai sekarang. Tidak ada seorang pun di Northampton yang berani tidak menghormati Anda. Kata Levi dingin. Maaf, tapi saya tidak tertarik pada uang. Saya juga tidak kekurangan uang. Kemudian dia berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah. Una dan asistennya saling berpandangan. Seperti yang diharapkan dari Yo rata-rata, dia tidak puas dengan 1 miliar. Dilihat dari sikapnya, dia mungkin akan meminta 10 miliar. Keluarga Gonzales tentu saja mampu membayar 10 miliar, tetapi saya tidak dapat membuat keputusan ini sendiri. Saya perlu berkonsultasi dengan kakek tentang masalah ini. Mereka mengikuti Levi ke dalam rumah. Sebuah amplop diletakkan di atas meja dekat pintu dengan nama Levi tertulis di atasnya. Una menyerahkan amplop itu kepada Levi setelah dia memasuki rumah. Dia tidak memperhatikan amplop itu sebelumnya. Setelah dia membuka segel amplop, Levi melihat setumpuk uang tunai sekitar beberapa ribu. Terlampir dengan itu sebuah catatan, biaya untuk kerja keras Anda hari ini. Levi menyelipkan uang itu ke sakunya dan membuang catatan itu. Una dan asistennya menyaksikan semuanya. Bersambung.